Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. In the name of Allah, the most beneficial, the most merciful, all praises are due to Allah. We praise Him, seek His help, and ask for His forgiveness. We seek refuge in Allah from the evil in our souls and from our sinful deed. Whoever Allah guides, no one can mislead. Whoever Allah leads astray, no one can guide. I bear witness that there is no one worthy of worship except Allah. I also bear witness that Muhammad is his servant and messenger. O believers, have taqwa of Allah according to his right and die not save as Muslim. O mankind, have taqwa of your Lord, the one who created you from one soul and created from it its mate, and from them spread many men and women. And fear Allah, from whom you demand your mutual right and familial ties. Surely Allah is ever an all-watcher over you. O believers, have taqwa of Allah and always speak the truth. He will direct you to do righteous deed and will forgive you your sins. And whosoever obeys Allah and His Messenger has indeed achieved a great achievement. Okay, students, before we start discussing our material, let me try to inform you for this meeting. It is the additional or the changing schedule of our intermediate plus English that should be on March 3rd, 2022. So this evening, before we start explaining about the verb, especially the type of verb, we are concerning about the determination of verb, especially the subject and the verb agreement. Jadi pada kesempatan ini, sebelum kita mulai, kami informasikan terlebih dahulu, pada pertemuan kali ini ialah pengganti pertemuan yang semestinya diselenggarakan pada tanggal 3 Maret 2022 hari Kamis. Besok, sekarang hari Minggu malam, kita insya Allah gantikan sehingga nanti video perkuliahan ini bisa tetap bermanfaat dan digunakan sebagai bahan pembelajaran khususnya untuk kelanjutan dan juga ketuntasan materi tentang topik bahasan kita seputar aspek gramatika. Okay, then when we try to discuss about the verb is the most complex part of speech in English. Jadi verb itu merupakan bentuk kata yang di dalam bahasa Inggris ini sangat kompleks. Kompleks itu maksudnya adalah memerlukan energi untuk memahaminya. Kita perlu meneliti. Jadi harus ada ketelitian dalam mencermati, khususnya dalam aspek gramatika, sama seperti kita mempelajari bahasa Arab, ada cabang ilmu nahwu dan shorof yang di dalamnya beberapa hal dan juga beberapa bagian yang di dalam ilmu tersebut sangat kompleks. Begitupun di dalam beberapa aturan gramatika, tidak hanya bahasa Inggris, namun juga beberapa bahasa asing lainnya. Ini memerlukan ketelitian. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita bahas tentang kata kerja, khususnya type of verb. Mungkin
beberapa tim sebelumnya sudah ada yang membahas tentang type of verb. Saya agak lupa kelas 5A atau kelas 5B yang sudah kita tugaskan untuk student active learning atas apa yang mereka presentasikan. Pada kesempatan ini, insya Allah kita langsung mengerucut tidak pada pembahasan type of verb lagi, namun verb pada konteks subject and the verb agreement. Setelah kita mengetahui kemarin, mungkin salah satu dari tim atau dari grup mahasiswa yang sudah menyajikan materinya, sudah ada yang membahas tentang type of verb, predicating and linking verb untuk type pertama. Kemudian di practical English kita batasi dengan transitive and intransitive verb. Kalau transitive memerlukan objek, intransitive tidak memerlukan objek. Kemudian ada reflexive verb. Namun untuk bahasan tentang predicating verb dan juga linking verb, ini erat kaitannya dengan subject verb agreement, because its varying agreement, its varying arrangement with noun determine the different kind of sentence, different kind of statement, different kind of question, command, or even an exclamation, especially in English. Like the noun, the verb here has the grammatical properties of person and number, and the properties which require agreement with the subject. So in this case, in this meeting, inshallah, we will discuss detail about the subject and the verb agreement. Karena keanekaragaman susunan dari kata benda itu menentukan beberapa jenis dari kalimat, bisa juga dalam kalimat itu terklasifikasi penentuan pernyataan, kalimat tanya, commands, perintah ataupun exclamation, maka sebagaimana fungsi noun, the verb ini, kata kerja ini juga memiliki ciri-ciri gramatikal atau the grammatical properties. Ciri-ciri yang berkaitan dengan baik person maupun number. Jadi ciri ini, these properties which require agreement with the subject. But the verb also has several other grammatical properties that are shared with no other part of speech. For example, when it is related to the tense, when it is related to the voice, and also when it is related to the aspect. When it is related to the tense, the special verb ending or the special verb accompanying auxiliary verb signal the time or signal the time an event take place. When it is related to the voice, spatial verb, we have discussed about passive voice and also active voice. So when related to the voice, it is concerning to the active and passive. The spatial form are arranged in certain position with noun to indicate whether the grammatical subject of a sentence is performing an action, like in an active, for example, the policeman arrested the children, for example. This is active voice. So when being acted upon, it is, or we can say the children was arrested by the policeman, that is passive voice. So when it is related to not only the tense, voice, and also when it is related to the mood, spatial verb mark a command and request, statement expressing wishes, unreal condition, or matters of urgency or importance. When the verb related to the aspect, certain verb often with accompanying adverbial expression may indicate whether an event is to be regarded as what we call it as a single point on a time continuum, a repetition of a point,
or a single duration with a beginning, a middle, and an end. So it is the aspect of duration that English verb most readily expressed through the progressive form of the tense. Jadi kalau kita bahas tentang kata kerja ini, bagaimana tadi kita sudah sampaikan, berkaitan dengan kata kerja ini, serupa seperti kata benda. Kalau kata benda memiliki ciri, kata kerja ini nanti juga memiliki ciri, grammatical properties, yang kata kerja ini nanti memiliki ciri, klasifikasi cirinya berkaitan dengan person atau number. Dan beberapa ciri dari kata kerja ini require agreement, memerlukan agreement. Agreement di sini bukan persetujuan, tapi maksudnya agreement di sini adalah kesesuaian dari verb itu apabila nanti berpasangan dengan subjek atau istilah gramatikalnya, kita lebih seringkali mengenali dengan istilah subject verb agreement. Namun kata kerja ini selain memiliki beberapa ciri gramatikal yang tidak secara langsung berkaitan dengan bentuk kata tertentu, namun beberapa cirinya itu berkaitan dengan satu, tadi sudah kita singgung ada 4 yang berkaitan dengan ciri verb itu, yang berkaitan dengan tense, atau berkaitan dengan struktur waktunya, special verb, ending, berkaitan dengan ending khusus dari kata kerjanya, ataupun juga accompanying auxiliary verb, ataupun beberapa kata kerja yang menyertai sinyal dari kata kerja bantunya atas waktu dari peristiwa yang terjadi. Kadang-kadang kata kerja itu juga bisa berkaitan dengan voice. Voice dalam hal ini adalah statement atau sentence yang klasifikasinya kita sudah bahas pada awal-awal pertemuan saat intermediate class berlangsung. Ada passive voice dan dibentuk dari active voice. Jadi voice di situ maksudnya special verb form are arranged in certain position with noun to indicate whether the grammatical subject of a sentence is performing an action. Tadi kami contohkan, the policeman arrested the children. That is active voice. Or is itself being acted on. Atau an action is being acted on. Atau dalam konteks pasif, the children was arrested by the policeman. Selain nanti kita sudah dalami kapan by itu dihilangkan, kapan by ditekankan untuk digunakan, kita sudah bahas, tidak kami ulang karena memang sudah selesai, jadi nanti bisa mereview ke pembahasan tentang passive voice apabila ada yang kurang jelas. Kemudian selain tense dan voice, verb ini juga berkaitan dengan mood. Jadi mood di sini maksudnya adalah special verb form mark, commands, request, statement, expressing wishes, unreal condition, or matters of urgency or importance. Jadi mood di sini adalah maksudnya beberapa bentuk dari kata kerja yang tertentu yang dia bisa menandakan kata perintah ataupun request permintaan ataupun statement expressing wishes, beberapa pernyataan yang menyatakan wishes, harapan, beberapa harapan, atau mungkin pada konteks unreal condition, beberapa yang dalam konteks conditional sentence, yang salah satunya adalah unreal condition. Ada, kalau kita bahas tentang conditional sentence, nanti ada 3 fungsi. Jadi secara mendasar, selain tense, voice, yang ketiga ini tadi mood, jadi maksudnya adalah special verb form, mark, a command, request, and statement expressing wishes, unreal condition, or matters of urgency or importance, atau beberapa hal yang berkaitan dengan satu urgency atau satu kepentingan. Jadi pernyataan yang menyatakan tentang urgency atau kepentingan. Berikutnya yang terakhir ialah aspek. Ya. Jadi saya bantu
beri garis bawah. Sebagaimana kata benda, kata kerja juga memiliki 4 ciri yang tidak ada kaitannya dengan power of speech, namun ciri tersebut erat kaitannya dengan satu tadi, tense. Yang kedua, berkaitan dengan voice. Yang keempat, berkaitan dengan mood. Yang ketiga, yang berkaitan dengan mood. Yang keempat, nanti berkaitan dengan aspek. Yang berkaitan dengan mood kita sudah bahas. Kalau yang berkaitan dengan aspek, it is related to the certain verb forms, often with accompanying adverbial expression, may indicate whether an event is to be regarded a single point, or a time continuum, a repetition of a point, or a single duration with a beginning, a middle, and an end. It is such an aspect of duration that we are as a learners, especially of the English language. So in English word, most readily expressed through the progressive form of the tense. That is the aspect. Jadi maksudnya aspek adalah bentuk tertentu dari kata kerja yang disertai dengan beberapa ekspresi atau beberapa keterangan yang berkaitan dengan adverbial. Kadang-kadang bisa menyatakan apakah peristiwa tersebut is to be regarded a single point, dianggap satu single point pada waktu yang berkelanjutan, atau a repetition of a point, pengulangan satu hal atau pengulangan beberapa hal, atau or single duration with a beginning, atau satu durasi inti dengan awalan dengan waktu tertentu, mungkin a middle, and an end, dan juga diidentifikasi juga dengan waktu akhirnya juga. It is an aspect, maka inilah yang diidentifikasi sebagai aspek dari durasi yang biasanya kata kerja dalam bahasa Inggris ini selalu terlibat di dalamnya, yang biasanya meliputi bentuk progresif dari tense yang digunakan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan spesifik dari subdetail dari predicating verb dan juga linking verb, yakni pembahasan tentang agreement between subject and a verb. Kita bacakan dari Advanced Grammar, Martin Hewings. Di sini ada 3 poin kalau tidak salah. Ya, ada 40. Ya, ada 3 poin ya. 3 unit maksudnya yang membahas tentang itu. Tetapi nanti tidak menutup kemungkinan kita bisa gali dari beberapa sumber lain yang berkaitan. Misalkan dari Deborah Phillips ataupun beberapa yang lainnya juga. Sambil nanti kita bisa acu dan terapkan ke academic reading comprehension ataupun juga dengan specific reading comprehension setelah kita memahami keseluruhan berkaitan dengan topik bahasan ini. Yang pertama, agreement between subject and verb. Yang pertama adalah pembahasan tentang agreement between subject and verb, jadi kesesuaian antara subjek dan verb. Kalau pada Martin Hewings di sini, dia mengklasifikasikan pada unit 40 ini ada 4 garis besar. Yang pertama, if a sentence has a singular subject, it is followed by a singular verb. And if it has a plural subject, if it has a plural subject, it is followed by singular verb. Jadi kalau kalimatnya berbentuk atau memiliki subjek dalam jumlah yang satu subjeknya,
maka diikuti oleh kata kerja yang singular, yang juga satu. If it has a plural, kalau diikuti subjek yang plural, maka juga kata kerjanya menyesuaikan. That is, the verb agrees with the subject. Maka dengan kata lain, sudah ada kesesuaian, sudah ada satu keseragaman penggunaan kata kerja dan subjeknya, pelakunya. Contoh, she lives in China. Kalau dulu membahas tentang present tense, yang kita sudah mengklasifikasikan dari beberapa fungsi, salah satunya misalkan kalau membaca kalimat ringkas lives in China, berarti ini unchanging situation kalau kita tarik ke fungsinya. Kalau kita cek ke penggunaan subjek, the third person singular ada he, she, atau it. Kebetulan di sini untuk pengganti dia perempuan, maka subjek pronoun yang muncul adalah she, maka kita tambahkan s. Ya, kita tambahkan s. When the subject is third person singular, we can add s or es after the verb. So, it is agreed. Maka ini sudah sesuai. Atau contoh lain, more people live in Asia than any other continent. Kalau more people, maka tidak lives lagi tambahan s kalau mengacu pada present. Melainkan tidak usah ada tambahan s karena more people mengacu pada plural. Dalam bahasa Arab, satu singular, kemudian kalau dua, dual atau double. Kalau lebih dari dua baru dikatakan plural. Namun dalam bahasa Inggris lebih sederhana dalam hal ini. Karena satu singular, lebih dari satu sudah kita katakan plural. Tapi ada kalanya nanti dalam bahasa Inggris beberapa hal juga lebih kompleks daripada bahasa Arab. Kalau kita ingin tinjau dari sisi the uniqueness of the language, kalau kita bicara mengenai keunikan dari masing-masing bahasa, tentu satu sama lain saling varying, saling berbeda satu sama lain. When the subject of the sentence is complex, the following verb must agree with the main noun in the subject. In the example below, the subject is underlined and the main noun is circled. Note how the verb in italic agrees with the main noun. Ketika subjeknya dalam kalimat tersebut adalah kategori subjek yang kompleks, maka kata kerja yang mengikuti harus sesuai dengan kata benda intinya pada subjek. Pada contoh di bawah ini, subjek yang digarisbawahi dan juga main noun, kata benda utamanya dilingkari. Note, bisa Anda catat bagaimana kata kerja yang disusun dalam italics itu sudah sesuai dengan main noun-nya. Jadi many leading members di sini adalah tadi dikatakan yang dilingkari ialah main noun atau noun head. Istilah grammar lainnya juga noun head. Of the opposition party, kalau ada object of preposition boleh dihilangkan, maka verbnya ini many leading members, maka verbnya karena mengacu pada members plural, maka tidak has namun have. Nah, itu maksudnya sudah agree, dia sudah sesuai. Kemudian the only excuse, ini noun head-nya, the only excuse, tanpa excuse seperti kata kerja, padahal excuse itu sama ya, secara spellingnya seperti kata kerja, tetapi dia bisa berfungsi sebagai noun. The only excuse that he gave for his action, ini ada tambahan atau ada modifikasi yang menjelaskan tentang subject excuse, tetapi ini bukan pada konteks verbnya, jadi jangan terkecoh. Di sini adalah noun clause-nya untuk menjelaskan tentang subjek. Jadi untuk mengidentifikasi apakah ada anak kalimat yang melekat, itu biasanya
ditandai dengan munculnya connector. Dan untuk membedakan anak kalimatnya apakah adjective clause ataukah noun clause itu biasanya bisa diidentifikasi ketika noun-nya itu tetap melekat, berarti dia menggunakan noun clause. Maaf, kalau noun-nya tetap melekat, dia biasanya menggunakan adjective clause, tapi kalau noun-nya digantikan, dia menggunakan noun clause. The only excuse that he gave for his action, nah verb intinya baru kita ketahui di sini, was that he was tired, adalah was di sini, karena the only excuse. Kemudian, the verb must agree with the subject when the subject follow the verb. Nah, ini nanti kita bahas kemudian saja karena berkaitan dengan the verb must agree, kata kerjanya harus sesuai dengan subjek ketika subjek mengikuti verb. Maksudnya di sini agak sedikit berbeda contextual feature-nya. Nanti boleh melihat beberapa catatan atau kapan-kapan saya bagikan rangkuman berkaitan dengan inverted subject and the verb, atau kalau berkenan membaca di jurnal Steali, inverted subject and a verb. Sudah kami bahas dan rangkumkan beberapa teorinya beserta contohnya dan juga pemaparan analisa sebagaimana case pada konteks ini. Verb must agree with the subject and the verb. Tapi tidak usah kita bahas lebih lanjut karena ini ada pada advanced grammar nanti. Ya, inverted subject and the verb atau inversion. Point B. If the subject is a clause, we usually use a singular verb. Kalau subjeknya dalam konteks clause, ya, kalau subjeknya dalam konteks clause, kita gunakan singular verb. Bagaimana mengidentifikasi clause? Dulu kita sudah pernah bahas what is the difference between word, phrase, clause, sentence, paragraph. Kemudian di beberapa konteks lain muncul kadang-kadang ada composition, ada apa istilahnya? Essay, assignment, project, portfolio, dissertation, thesis, and so on and so forth. Jadi ketika subjeknya berupa clause atau klausa, jadi klausa itu kalau frasa itu gabungan beberapa kata, kalau klausa juga gabungan beberapa kata yang sudah di dalamnya terdapat subjek dan verb namun diawali oleh connector. Tapi tidak bisa dikatakan ketika ada klausa itu sebagai perwakilan dari subjek dan verb karena klausa sendiri bukan merupakan kalimat yang utuh, maka kalau muncul satu klausa kita harus mencari dulu verb kemudian. Ya. Dan pada case ini untuk penentuan agreement between the subject and the verb, ketentuannya jika the subject is a clause, jika subjeknya adalah klausa, kita gunakan singular verb. Jadi to keep these young people in prison, maka singular verb yang kita terapkan. Mengapa demikian? Karena subjeknya adalah singular clause. Maksudnya subjeknya adalah a clause. So we use singular verb. To keep these young people in prison is inhuman. Atau having overall responsibility for the course means. Nah, bagaimana kita mengetahui ini singular? Karena setelah kata kerja ada tambahan atau ada pencantuman inflectional verb, inflectional s di sini sehingga menandakan dia singular. Means that I have a lot of meeting. Kalau yang awal tadi untuk membiarkan beberapa anak muda tersebut di penjara adalah hal yang kurang manusiawi, atau having overall responsibility for the course mean I have a lot of meaning, berkaitan dengan keseluruhan tanggung jawab atas hal itu atau acara itu. Course bisa diterjemahkan perkuliahan juga kadang-kadang. Means
Maksudnya, I have a lot of meetings. Saya memiliki beberapa pertemuan. Atau contoh lain, whoever took them, siapapun yang mengantarkan mereka, remains a mystery. Masih menyisakan satu misteri. Nah, seperti itu. However, if we use what clause as a subject, we use singular verb if the following main noun is singular and either a singular or plural verb if the following main noun is plural, although a plural verb is preferred in more formal context. Namun kalau kita jumpai, jika kita temukan ada penggunaan word clause sebagai subjek, maka kita gunakan singular verb jika main noun-nya atau noun head-nya adalah singular. Baik juga dari konteks kata kerja yang singular maupun plural. Jika noun head yang mengikutinya adalah plural, pada contoh what worries us, apa yang membuat kita ragu ialah proses seleksi terhadap kategori masyarakat miskin di wilayah tertentu mungkin. Atau what is needed are additional resource. Apa yang diperlukan ialah additional resource. Jadi kalau muncul seperti ini, secara umum kita bisa gunakan singular maupun plural. Namun pada konteks tertentu itu secara umum meskipun plural verb itu lebih ditekankan pada konteks formal. Jadi kalau ada singular seperti ini berarti non formal, kurang formal. Tapi secara umum seperti yang kedua, ketika konteksnya adalah mau formal konteks maka kita gunakan yang plural. Poin C, some noun with a singular form referring to groups of some kind can be used with either a singular or plural form of the verb. These nouns are sometimes called collective noun. Oh ya, kalau di semester 4 dulu masih ingat pembahasan tentang collective noun, maka nanti jika muncul collective noun, verb yang digunakan agar bisa sesuai dengan collective noun itu, verb yang bagaimana, yang singular atau yang plural atau yang bagaimana. Maka poin C ini lebih menekankan pada hal itu. We use a singular verb, kita gunakan singular verb if the focus, jika fokusnya on the institution or organization as a whole unit. Jika fokusnya berkaitan dengan kelembagaan atau organisasi yang dianggap sebagai satu kesatuan unit. And a plural verb, dan kita gunakan plural verb if the focus on a collection of individual, jika berkaitan dengan koleksi dari beberapa individu, atau maksudnya ini adalah berkaitan fokusnya dengan komunitas, maka kita bisa gunakan plural verb. Often you can use either with very little difference in meaning, although in formal context such as academic writing, it is common to use singular verb. Seringkali Anda bisa gunakan dengan sedikit perbedaan makna meskipun dalam konteks formal, misalkan di penulisan akademik, it is common to use secara umum, lebih umum digunakan singular verb. Pada contoh di sini, jadi ini keseluruhan yang tertera di bold expression ini adalah collective noun, army, association, audience, penonton, army kan militeran, asosiasi, audience, class, club, college, commission, committee, community, company, crew, crowd, department, electorate. Elektorasi ini itu ya, jadi beberapa orang yang memang memiliki hak untuk memilih, itu electorate. Enemy, musuh, family, federation, federasi, generation, government, group, institute, lembaga, jury, opposition, orchestra, population, press, public, school, team, dan lain sebagainya.
sampai pada juga Bank of England, BBC. BBC maksudnya itu British Broadcasting Corporation. Jadi di Inggris itu ada British Public Service Broadcasters. Jadi ada beberapa lembaga pusat penyiaran umum milik Inggris, ya. British Broadcasting Corporation, ya. IBM, Sony, the United Nation refer to the specific organization. Maka di sini berkaitan dengan organisasi tertentu. Keseluruhan ini ialah collective noun. Maka di beberapa konteks we have to use singular or plural form of the verb. The committee usually raise their hand to vote yes. Komite tersebut usually raise their hand. Berarti raise di sini menandakan komite ini adalah plural. This is something the individual do, not the committee as a whole. Biasanya ialah satu hal yang biasanya dilakukan oleh beberapa individual, bukan oleh beberapa komite sebagai satu kesatuan utuh. Maka di sini digunakan singular, digunakan bentuk plural. Ya, kalau singular ada tambahan, kalau plural ditambahkan s. Saya ulang, the committee berarti ini mengacu pada plural karena tidak ada s-nya. Mengapa demikian? This is something the individual do. Biasanya ini sesuatu yang beberapa individu lakukan, bukan komite secara umum sebagai satu kesatuan. Kalau yang kedua, the school is closed next year. Not school are to close. Tapi the school is to close next year. This is something that will happen to school as a building or institution, not to the individual in the school. Jadi berkaitan dengan sesuatu yang terjadi pada sekolah, sebagaimana gedung atau kelembagaan, bukan sebagai individual in school. Point D, when names and title ending in S refer to a single unit, we use singular verb. Kalau ada penamaan yang berakhiran dengan S yang mengacu pada single unit, maka kita gunakan singular verb. Contohnya, countries, beberapa negara, newspapers, harian surat kabar, titles of book, judul buku, films, and etc. And quoted plural word or phrases, dan juga beberapa kata yang mengacu pada plural atau beberapa frasa yang mengacu pada plural yang terkutip. At this time of years, Netherlands is 1 hour ahead of the UK. The machine gunner was one of the Robert Westall most successful book. Ini names of the book. Kalau yang ini tadi countries. Contoh lain, depth is the word used in the southwest of the country for sport shoes. Berarti ini certain word, certain quoted plural word, or certain quoted plural phrases. Nah, coba ada poin D ini. Nah, nanti ini beberapa contoh latihannya bisa dicoba sendiri. Atau kalau 1-2 kita coba bahas dulu sebagai penguatan, tidak apa-apa. Di sini, the Rivers Museum on the corner of Corn Street and New Road. Ada pembahasan di sini, ada pembetulan di sini. House yang singular, kurang tepat seharusnya plural, houses. Kemudian ada nomor 2 sampai nomor berapa ini latihannya? Sampai nomor 13 ya. Jadi di situ ada beberapa latihan berkaitan dengan subject verb agreements bagaimana yang sudah kita bahas. Nanti dicoba sendiri atau kita bahas cepat saja. And New Road houses a fascinating collection of art and other object which begin, yang memulai as soon as you step through the door. Ketika Anda
lekas masuk ke area tersebut. Among the most eye-catching piece in the whole collection, maka ini kurang tepat. Karena in the whole collection harus plural, bukan is, mestinya are. The marble animal sculpture under 2 arches on the left of the entrance hall. Yang pada hall pintu masuknya, whoever created, siapapun yang menciptakan these figures, apparently, nah berkaitan dengan these figures, ya berkaitan dengan these figures, whoever created these figures apparently, tampak ini sebagai plural padahal diawali oleh clause. Masih ingat tadi, setiap yang diawali oleh clause selalu dia harus dalam konteks singular, maka ini remains a mystery. But the skill, harusnya ini ada S ya tadi, so we add the inflectional S. For number 3, incorrect, it should be remains a mystery, but the skill of the craft people who work on them, nah lagi-lagi ada work on them is obvious. Ada clause, maka ini is obvious, maka nggak usah dikoreksi karena sudah oke. Maka ini nomor 4, oke. Hanging on the wall directly opposite the carvings is over 100 sword. Maka di sini berkaitan dengan having on the wall directly opposite in the carving, maka harusnya plural di sini. Ya, are over 100 sword from the 17th century. The narrow doorway between arches di situ ada arches, berarti mengacu pada arches-nya, tetapi ingat setiap yang diawali oleh preposisi tidak termasuk subjek, maka mengacu pada narrow doorway. Kita bisa cermati dan ketahui berdasarkan kuantitasnya, doorway mengacu pada singular, maka ininya plural, kurang tepat, harusnya lets you tambah s ya, let you into a series of a smaller room, di ruangan-ruangan yang kecil, where painting, lokasi beberapa lukisan tersebut, from the 18th and 19th centuries, dari abad ke-18 maupun ke-19, yang tengah dipamerkan. Pertanyaannya yang nomor 7, sudah tepat are atau tidak ini kira-kira? Kalau mengacu pada noun-nya, where paintings itu beberapa lukisan, maka di sini are. Sudah oke. Next, if paintings aren't your things, the museum incredible collection of seashell and fossil in the final room are sure. Betul tidak kira-kira? In the final room, roomnya singular, maka is sure to be of interest. Harusnya ini singular. Perhaps what is most surprising about the building itself are the bell tower in the small courtyard. Nah, seperti itu. Only since the restoration was completed in 2011, bla bla bla. Apakah have atau has kira-kira? Number 10. Kita cek. Mengacu pada noun apa? Only since the restoration work was completed. Berarti restoration work. Mengacu pada restoration work, karena di situ singular, terbukti ini sudah ada was, maka nggak pas kalau diletakkan verb yang plural. Mestinya has the tower been open. And climbing at the 150 steps to the top to take in the view over the city, apa ini, is well worth the effort. Betul tidak kira-kira? In the view over the city, karena the view, maka singular is well worth. Ya oke di sini. Over 50 full-time staff and volunteers. Yang ke-12 ini is employed. Kira-kira yang ke-12 harus plural karena berkaitan dengan 50 full-time staff yang full-time berjumlah 50 dan sukarelawan yang
banyak. Volunteers, nah di sini are employed, dipekerjakan, pasif berarti. And having so many of them available to answer question about the collection, tentang koleksi yang ditambahkan. Tentang koleksi, berarti koleksi ini singular. Harusnya ada tambahan inflectional, berarti ini adds to the pleasure of this museum. Maksudnya adalah terhadap museum yang harus dikunjungi. Kita tidak usah bahas semua, misalkan nomor 6 nih atau nomor 5. The Waterman Junior Book Prize ada di sini include, maka yang benar bagaimana? Apakah include misalkan di sini ada beberapa pilihan yang contohnya kan the volleyball team play atau plays di sini kalau nomor 1 bisa dua-duanya ya, karena tim kadang-kadang kalau tadi sesuai penjelasan kadang pada konteks more formal itu plural lebih ditekankan. Kalau yang keempat juga demikian. Di apa ini berarti ya? Concert, maka mungkin orchestra, di orchestra classical concert throughout years, berarti di orchestra boleh perform dalam konteks plural, boleh performs dalam konteks singular. Kalau yang ketiga ini tadi the worldwide television, karena television sudah pasti singular, is what tomorrow's cup final, berarti selanjutnya juga is expected to be 200 million. Seperti itu, mudah ya. Hanya perlu ketelitian saja. Nanti di beberapa hal berkaitan dengan agreement between subject and verb, itu juga ada beberapa hal yang lain. Misalkan di unit berikutnya ini, nanti sampai unit 42, kita bahas agak cepat saja. Jadi kadang-kadang subjek dan verb itu juga melekat pada unit 41 ini di 4 pointer. Misalkan di pointer A di sini, agreement between subject and verb, contoh dengan with any of, each of, either of, neither of, none of, and plural noun or pronoun we can use singular. Contoh di sini, I don't think any of them knows. I don't think any of them knows. Jadi pada konteks ini kalau muncul any of, each of, jadi boleh digunakan singular atau plural. Ada beberapa ketentuan yang biasanya kalau kategori-kategori seperti ini, kapan penentuan singular pluralnya, maka perlu banyak berlatih memang ya dalam menerapkan, khususnya berlatih di dalam academic writing dan juga kita bisa skimming dari beberapa academic reading comprehension. Kemudian with a majority, a number of, a lot of, plenty of, all of, some of, maka plural noun atau plural pronoun dan juga dengan plural noun atau pronoun, maka kita gunakan plural verb. We use a plural verb. We use a singular with the number of. Kalau selain yang ini, kalau muncul kekhususan the number of, berarti singular. Selain the number of, kalau a majority of, a number of, a lot of, plenty of, a lot, all of, some of, dan juga a plural noun or pronoun, maka kita gunakan plural. Tapi kalau the number of, maka singular. A number of refugees, nah, a number of berarti plural. Sedangkan the number of
singular. Saya ulang, kalau a number of yang serupa dengan a number of, majority of, a lot of, plenty of, all of, some of, dan juga plural noun atau plural pronoun kita gunakan plural verb have seperti ini. A number of refugees have been turned back at the border. Kalau yang the number of berarti mengacu pada singular, meskipun the number of booksnya ini sebagai kecohan agar nanti terjawab plural, padahal di sini terikat the number of, maka dia harus singular. Has risen to over 5 million. Berikutnya, after one and a plural noun or pronoun, we use singular verb. However, after one of plus plural noun or pronoun plus who, we can often use either a singular or plural verb. Jadi a plural verb is more grammatical. Di sini sesudah penggunaan one of dan juga sesudah penggunaan noun pada konteks plural atau pronoun dalam konteks plural, maka kita gunakan singular verb. One of the reason, maka singular karena one of. Ya. Namun jika sesudah one of ada plural noun atau plural pronoun ditambah who, kita bisa gunakan keduanya, baik singular maupun plural. Saya ulang, kalau one of dan juga muncul noun plural, maka kita gunakan singular. One of the reason. Misalkan, I took the job. Salah satu alasan saya mengambil pekerjaan tersebut ialah that I could work from home. Karena saya bisa bekerja WFH atau dari rumah. Sedangkan kalau sesudah one of ada plural noun atau plural pronoun yang ditambah who, kita biasanya bisa gunakan keduanya, baik singular maupun plural. He is one of those teacher who, ada who, berarti insist boleh plural, boleh insist on. Berarti bisa plural sebagaimana yang atas atau bisa singular sebagaimana yang bawah. Kemudian selain itu pada poin A ini terklasifikasi menjadi 6. Subklasifikasi yang A ini kemudian adalah any of, none of, the majority of, a lot of, plenty of, some of, and uncountable noun, maka kita gunakan singular. Di all the furniture berkaitan dengan all maka singular. None of maka appear singular. Kemudian with every it's a singular noun or coordinated noun x plus y, we use singular verb. Nanti ini saya jelaskan lebih lanjut karena saya punya satu tips and tricks di referensi lain yang pernah kami pelajari. Jadi ada contraction, English contraction atau mnemonics, ada mnemonicsnya ini. Jadi the way how we memorize in order to comprehend something new, especially for the grammatical aspect, we use mnemonic method. Kita bisa gunakan metode mnemonic dengan menghafalkan kontraksinya saja seperti every, each. Kita singkat, ada nanti ya, ada singkatannya termasuk di yang keduanya ini everybody, everything. Jadi nanti kita akan bandingkan di referensi lain. Intinya kalau ada every, each, kemudian everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, no one, nobody, nothing, it's any, maka kita gunakan singular. Singular noun or coordinated noun, we use singular verb. Every room looks, singular. Every boy takes, singular. Each child has, berarti singular. Juga dengan everyone, everybody, everything, ini nanti satu kesatuan. Tapi di Martin Hemmings di klasifikasi, mungkin ada sedikit pertimbangan mengapa terklasifikasi, tetapi di referensi lain ini disatukan dengan satu kontraksi mnemonics method kita bisa aplikasikan untuk lebih mempermudah memahaminya.
Kemudian poin B, when a subject has two or more item joined by and, we usually use plural verb. Kalau ada subjek yang memiliki dua item atau lebih digabungkan dengan and, kita bisa gunakan kata kerja yang plural. Ingrid and Tobias are moving back to Australia. Ingrid and Tobias are moving back. Jadi kalau ada perpaduan antara satu subjek dengan subjek berikutnya, baik satu, lebih dari satu ataupun lebih, ya, yang dihubungkan dengan menggunakan and, maka langsung plural yang dipasang. However, phrases connected by and, namun jika phrases atau frasa yang terkoneksikan dengan and can also be followed by singular verb, juga bisa diikuti oleh singular verb if we think of them as making up a single item. Jika kita mengerucutkan pada satu konklusi atau satu determinasi bahwa ia adalah satu item khusus, satu item khusus. The lorry, maksudnya the lorry di sini satu item khusus, yaitu its cargo and passengers weighs around 35 tons. Point C, when a subject is made up of two or more items joined by either or neither nor, we use singular verb if the last item is singular. Jadi kalau ada subjek yang tersusun dari dua item atau lebih digabungkan dengan either atau neither, pasangannya dengan nor, either or, maka kita gunakan singular verb if the last item is singular. Jika item terakhirnya adalah singular. Contoh, either the station or the cinema. Jadi yang kita lihat adalah yang terakhirnya. The cinema berarti singular, singular. Kalau the president or his representative, kita lihat yang akhirnya. Kalau yang akhirnya plural, maka plural. If the last item is singular and the previous item is plural, jika last itemnya singular dan sebelumnya adalah plural, jika last item maksudnya yang ini, the principal, sekolah adalah singular, dan sebelumnya adalah plural, the teacher, we can use singular or plural verb. Maka kita tidak hanya bisa menggunakan singular, tapi juga plural. Either the teachers or the principal, kalau ininya singular, pada yang mendekati linking itu singular dan awalannya adalah plural, maka boleh keduanya. Selanjutnya pada konteks D, in there plus have atau in there plus be, we use singular verb form with singular and countable nouns and plural form with plural nouns. However, in informal context, we often use a shortened singular form of be or have. There is with plural noun. Jadi pada konteks ini, jika muncul ekspresi atau ungkapan there, have, atau there is, there are, kita cek dengan menggunakan singular form with singular and uncountable and plural form with plural form. Contoh, over the last few years. Kita cek, last few years berarti ini tidak jadi acuan. Tetapi yang jadi acuan, nanti kalau sudah memahami inverted subject and the verb with plus expression, inverted subject and the verb with negative, inverted subject and the verb with apa lagi ya, with plus expression, negatif, kemudian apa lagi? Sebentar, kok lupa saya tiba-tiba. Jadi kalau nanti sudah memahami tentang inverted subject verb, kembalikan subjek dan verb pada konteks di plus expression, ekspresi untuk keterangan tempat, negatif, conditional sentence, pada apa namanya, konteks conditional dan comparison, dan juga pada question word ada 5 ya, inverted subject. Maka kalau muncul seperti ini langsung otomatis peka bahwa last few years tidak menjadi acuan, tetapi ada pembalikan subjek yang diacu adalah improvement. Maka di sini yang improvement bercetak tebal.
Maka there-nya tidak there has, tapi there have. Karena improvement is a plural, maka ini menyesuaikan. There's been, ini juga there's itu kalau ada apostrof, bukan apostrof, di sini ada satu contraction plus s atau tanda petik satu menandakan dia kontraksi dari there. Bisa there is, bisa there was, bisa there has. Tapi biasanya kalau diikuti been sudah pasti there has been lots of good films on lately. Tapi pada konteks ini bisa juga there been karena mengacu pada lots of. Nanti mungkin ketika di kelas kita dalami beberapa latihannya, mungkin 1-2 kita coba dulu sebagai ininya awalannya. Di sini ada I'd be surprised if any of my children remember, bisa remember, bisa remembers. Jadi kalau sudah masuk di kelas kita ini coba saja dulu keseluruhan, nanti kita bahas masing-masing. Contoh pada B, misalkan kita tidak bahas semua, kita ambil salah satu yang C pada konteks satu ini. I don't think any of, misalkan apa? Any of, nah ini berarti my children sudah yang berkaitan dengan any of particular good. In fact, restaurant is rather disappointing, berarti berkaitan dengan any of the food, berarti ini mestinya. Any of the food, karena the food, maka singular, taste. Ya, any of the food, taste. Ada tambahan S-nya. Seperti itu. Kalau yang nomor 2 misalkan kita ambil yang terakhir nih misalkan. You can still go into the National Museum for free. Anda bisa pergi ke museum nasional gratis meskipun a number of. Jadi kalau the number of ya diikuti apa tadi? The number of, masih ingat? Kalau the number of ini berbeda dengan a number of. Kalau lupa saya refresh lagi antara a number of dan the number of. Nah ini, kalau a number of kita ikuti dengan verb yang plural, tapi kalau the number of singular, maka di situ mestinya museum tadi harusnya. A number of museums in the capital charge. Ini mestinya in the capital charge people for entry. Nanti dicoba-coba sendiri. Cepat saja. Satu bahasan lagi, agreement between subject verb. 3, yang ketiga sekarang. Apa saja kira-kira yang berkaitan dengan agreement between subject and verb? Ada sama? Mungkin 4 ya. Ada 4 klasifikasi pada unit 42 ini. Selain yang sudah ditekankan tadi. Some nouns are usually plural. Beberapa hal yang berkaitan dengan kata benda biasanya plural dan take plural verb. The company's earning have increased. Nah, jadi berkaitan dengan earning, belonging, clothes, congratulation, good, outskirt, overhead, particulars. Yang berkaitan dengan information atau berkaitan dengan premises of building di sini, maka di situ plural. Note that whereabout can be used with either. Kalau whereabout di sini bisa digunakan untuk singular maupun plural. Police and people always take plural verb. Staff usually does. Kalau police dan people biasanya mengikuti kata kerja yang atau dipasangkan dengan kata kerja yang plural. Police believe, staff say. Whereabout juga bisa digunakan untuk singular maupun pluralnya. Poin B, plural noun used with singular verb. Plural noun yang digunakan dengan kata kerja singular. Although the word data and media, for example newspaper, television, are plural,
Singular datum and medium, dari bentuk singularnya datum and media, bentuk singularnya medium, dia akan use with a singular verb. Meskipun demikian, kalau ada data dia plural dan media dia juga plural, tetapi secara umum boleh digunakan pada konteks kata kerja, penyesuaian dengan kata kerjanya dalam bentuk singular, karena datum dan medium ini sudah in Old English period sudah tidak digunakan lagi. Ya digunakan sih sebenarnya, tapi secara umum sudah kita bisa pasangkan dengan singular verb. Jadi ini bisa mengacu pada singular maupun plural. However, informal context such as academic writing, baru nanti pada konteks academic writing, a plural verb is preferred. Beberapa apa istilahnya, bentuk pluralnya nanti diperlukan. Nanti di referensi lain ada beberapa irregular noun yang berkaitan dengan ini. Kemudian poin C, uncountable nouns ending in s. Jadi beberapa kata benda yang tidak bisa dihitung yang berakhiran dengan s. Some uncountable noun always ending in s and look as if they are plural, but when we use them as the subject, they have a singular verb. Contoh, the news from the Middle East seems very encouraging. It means, kalau terjemahnya adalah method atau money, economics, linguistic, mathematics, phonetic, physics, semiotics, politics, statistics, athletics. Ya, kalau berkaitan dengan ini, scientific study, maka dihitung singular. Politics is popular, statistics was always, economic has dalam academic subject. In general use, pada penggunaan secara umum boleh kita gunakan dalam konteks plural. Her politics, bordering statistics, are able to prove anything you want them to. Berkaitan dengan political belief, general use, berkaitan dengan numerical information, berkaitan dengan financial system. Tapi kalau mengerucut pada academic subject, saya katakan tadi scientific study, academic subject, politics is popular. Statistics will always my worst subject. Economics has only recently been recognized as a scientific study. Kalau ada contoh-contoh seperti itu, maka berkaitan dengan academic subject, ya harus singular. Kalau berkaitan dengan general use, dia bisa plural. Terakhir, yang D, agreement with measurement percentage. Ya, penyesuaian atau kesesuaian dengan beberapa satuan ukur dan beberapa prosentase atau persentasenya. With a phrase, dengan beberapa frasa yang mengacu pada measurement, ukuran, amount, or quantity, usually prefer a singular verb. Biasanya kalau mengacu pada beberapa frase untuk kaitan dengan ukuran atau kuantitas, kita gunakan singular verb. Only 3 meters separates 3 meter, hanya 3 meter memisahkan the runners, beberapa pelari yang ada di apa istilahnya, di posisi awal, posisi terdepan, dan posisi yang kedua. Hanya terpisah beberapa meter, 3 meter. Nah, only 3 meters separate, maka singular yang diperlukan. Atau 3 hours seems an inflation rate of only 2% makes about 50 or half of the houses need. Kalau pada konteks ini, when the first noun, ketika kata benda pertamanya is a complex subject, merupakan subjek yang kompleks, is a percentage or a fraction. The verb agrees, kalau kata benda pertamanya dalam konteks subjek yang kompleks, maka persentase atau pecahan dari kata kerjanya agrees with the noun closest to the verb, berkaitan dengan kata bendanya yang terdekat dengan kata kerja. Ya. Houses berarti dia plural. Inflation berarti dia singular. Some of
80% of the electorate. Electorate-nya berapa? 1, berarti is expected to vote. Misalkan kita ajak saja nanti kalau sudah ada interaksi di dalam kelas kita bahas lebih lanjut kalau ada pertanyaan. Misalkan kita ambil secara acak. Congratulations goes to Ricky Brands for his excellent exam result. Kira-kira kalau muncul seperti itu, yang kelima, congratulations goes to Ricky Brands for his excellent exam result. If necessary, correct the italicized verb. Kalau diperlukan, maksudnya apabila salah, silakan dibetulkan beberapa kata kerja yang tercetak miring itu. Kira-kira nomor 5, kalau mengacu pada hal ini, betul atau salah ini kira-kira? Congratulations, karena di sini plural, tidak mungkin singular. Ya, maka harusnya go. Kita ajak lagi, misalkan yang ketiga nih. Over the last decade, the company overheads. Over the last decade, the company overheads. Yang terdekat dengan verb overheads, berarti harusnya plural di sini. Have. Misalkan kita ajak satu lagi. Yang kedua, atasnya fenomena such as sunspot. Fenomena seperti yang tadi, ada data, adalah plural, asal singularnya datum. Ini juga demikian. Fenomena, dia plural. Tetapi tidak harus plural, tetapi lebih tepat karena dia sudah common general context, jadi dia mengacu pada singular. Fenomena memang ininya phenomenon, bentuk apa namanya pluralnya, bentuk singularnya phenomenon, fenomena. Maka ini singular, ya. Insya Allah demikian. Jadi mestinya yang ini, oh tetapi khusus date. Sebentar, saya agak lupa. Tadi khusus data sama, kalau fenomena ini berarti sudah tepat, ini berarti yang kedua ini sudah tepat. Karena tadi hanya khusus mengacu pada data dan medium. Datum dan medium saja ya. Oke, berarti ini betul ini. Fenomena saja sunspot, have puzzle. Karena singularnya phenomenon, fenomena. Nah, nanti beberapa hal kaitan dengan itu kita asah lagi di kelas nanti. Karena ini nanti untuk pembelajaran, tidak apa-apa, kita bisa antisipasi dari beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Jadi kalau berkaitan dengan subject verb agreement, tentunya memerlukan sedikit konsentrasi karena dalam subject verb agreement itu tidak bisa serta-merta kita asal pilih atau asal tentukan kesesuaian antara subjek dan verbnya, tetapi perlu pembiasaan dengan konsep grammatical rule-nya. Bagaimana yang ini misalkan nomor 2, mengapa kok salah di interrogation conducted by 3 police officers? Karena ini di interrogation adalah singular, maka tidak bisa kita pasang have, melainkan harus has. Nah, seperti itu. Kalau yang berkaitan dengan subject verb agreement di referensi lain, contohnya di sini pada Deborah Phillips ada berapa klasifikasi ya? 1, 2, 3, 4, ya ada 4 klasifikasi atau 4 bab yang menyatakan tentang subject verb agreement. Yang pertama
Pastikan kata kerjanya sesuai dengan beberapa hal yang berkaitan dengan prepositional phrase. Untuk selanjutnya, pastikan yang berkaitan dengan expression of quantity, almost, some, half. Kita sudah bahas tadi mendetail di advanced reference of English grammar, Martin Hewings tadi. Nah, ada kalanya juga pada inverted subject verb, ya. Mix inverted verbs, agree. Kemudian yang berikutnya ini yang saya maksudkan tadi. Jadi ada beberapa kontraksi. Kalau di sini tertera satu tabel, saya punya satu kontraksi atau mnemonic method. A, seen. A, anybody, anyone, anything, everyone, everybody, everything. Tadi habis A, S dulu kalau saya ya. Someone, somebody, something, baru double A, A-nya everybody, everyone, everything. It's every, baru N-nya nobody, no one, nothing. Kalau memunculkan beberapa subjek berkaitan dengan itu, maka it takes singular verb. Contohnya di sini ini salah, meskipun apa namanya tidak ada pembetulan, tapi sudah ada satu apa istilahnya garis double underline di sini. Somebody mengacu pada certain expression followed by certain word, contoh somebody, maka dia mestinya sini singular, admires. Sudah benar, it's di sini singular. Seperti itu. Nanti kalau sudah masuk ke kelas masing-masing dengan beberapa mahasiswa yang harapan saya ini dicoba semua beberapa latihan tentang subject verb agreement, karena ini penting tidak hanya pada grammatical aspek, tapi suatu saat kalau teman-teman semua nanti berencana untuk mengikuti program lebih lanjut yang memerlukan English as second language, yang profisiensinya Anda harus bisa capai dengan skor yang diminta, misalkan untuk beberapa program tertentu, untuk international undergraduate program maupun international postgraduate program, itu biasanya dibutuhkan beberapa skor yang berkaitan dengan English proficiency, tidaknya di atas 950. Nah, salah satu hal yang berkaitan dengan itu yakni adalah ini inverted apa namanya subject verb agreement, maka nanti dipelajari. Sedikit kita terapkan pada yang kemarin pada ini kemarin sudah ya berkaitan dengan vocabulary skill. Kemarin ada cram, ada genius, ada do some revision. Jadi saya ulang sedikit. Before an exam, some student, ini harusnya singular, berarti ya cram, kan study in a very concentrated way for a short time. Even if you are genius, genius kemarin adalah an exceptionally clever person. So you'll have to do some revision. If the exam happens, kalau singular maka di sini singular happens. Every year you can revise by looking at, dengan mencermati beberapa naskah sebelumnya. Past papers di sini maksudnya adalah mengacu pada exam papers from the previous years. Jadi mengacu pada beberapa naskah di tahun-tahun sebelumnya. Something can be memorized, beberapa hal berkaitan dengan pasif ini muncul, can be memorized, bisa diingat atau dipelajari. But rote learning, namun pada konteks rote learning, learning purely by repetition itu dikatakan adalah rote learning. Ya, secara mendasar pemerolehan satu pemahaman itu bisa dipahami atau bisa diterapkan dengan rote learning seperti ini, learning purely by repetition. Tetapi rote learning tidak cukup untuk beberapa subjek, untuk beberapa hal. It is also possible to use mnemonics, sama seperti yang saya katakan tadi. Kadang-kadang perlu beberapa siasat atau strategi atau teknik atau metode. Contohnya mnemonics. Dengan metode mnemonics maksudnya adalah mnemonics ini maksudnya ada trik ya.
trick that help you, trick that help the person to remember something. For example, kalau kemarin saya pernah contohkan, when we try to memorize the word friend, tulisannya the spellingnya FREIND atau FRIEND ya. Bagaimana cara mengingatnya? Bisa gunakan mnemonics ini. Jadi, for example, I before E, except after C. It is mnemonic for English spelling. Contohnya friend. Tetapi kalau sebelumnya adalah C, maka E dulu baru I. Ya, E dulu baru I. Contohnya receive. Nah, itu dikatakan mnemonics. However, all things considered, skalanya yang sudah dicermati, the best idea is to bury yourself in your book. Ini idiomatic expression. To bury yourself in your book maksudnya adalah to spend maximum time studying. To study intensively maksudnya adalah untuk mempelajari sesuatu secara intensif itu adalah in a very focused way until you know the subject inside out. Hingga Anda mengetahui subjeknya atau pelajarannya 100%. Nah, yang berkaitan dengan itu, kita diminta mengulang untuk atas beberapa academic reading tadi, kita bisa cek berdasarkan materi yang kita bahas hari ini ya, ini subject verb agreement sambil kita menambah berkaitan dengan vocabulary drill-nya. Misalkan when I'm studying in a very focused way, berarti when I'm studying intensively because I'm preparing hard for exam, berarti kita langsung because I am cramming for an exam. I don't see any point in looking up exam papers from previous years. Kita bisa katakan, I don't see any point in looking up past papers. Nah, seperti itu. Kemudian, nor there any point in just learning by memory. Learning by memory berarti learning, atau kita bisa katakan, nor is there any point in just learning things by heart. Ya. I know some people develop very clever memory tricks. Tadi memory tricks dikatakan sebagai apa? Mnemonics. I know some people develop very clever mnemonics to help them remember the material, but there is no real substitute for rereading and going over. Rereading and going over maksudnya di sini adalah for revising. Asal base formnya revise. Ini karena terpengaruh ada for maka menjadi gerund. For revising the terms word, it is a good idea to have some sort of diagram showing different ideas. Kalau mengacu pada diagram yang menunjukkan satu ideas yang berbeda, itu maksudnya mungkin di sini lebih sederhana adalah some sort of mind map to organize your thoughts, and memory learning is useful. Dan bentuk memory learning atau memorizing atau rote learning tadi itu sangat bermanfaat, but in a limited way, di beberapa hal yang terbatas. At the end of the day, akhirnya you just have to read a huge amount. Anda memerlukan untuk membaca keseluruhan, to bury yourself in your book. Nah, yang tadi, to bury yourself in your book until you feel you know, hingga Anda merasa Anda sudah memahami 100%, until you feel you know the subject inside out. Seperti itu. Terakhir, kita aplikasikan pada specific reading comprehension. Setelah kemarin kita tuntaskan membaca Durusul Al-Muhimmah di sini sampai dengan why do scholars? Nah, mengapa kok scholars ini tidak plural begins? Karena scholars mengacu pada plural, maka agreement the subject and the verb harus diterapkan di sini begin. Nah, seperti itu. Why do scholars begin with the name of Allah? Mengapa para ulama mulai tulisan mereka dengan
nama Allah, atau maksudnya di sini mengapa para ulama memulai tulisan mereka dengan basmalah atau bacaan bismillah. Yang pertama, following the example of the book of Allah as well as the prophet, peace be upon them all. Jadi yang pertama adalah mencontoh kitab Allah serta mencontoh para nabi dan rasul alaihi wassalam. Yang kedua, following the hadith, every important matter which does not begin with the name of Allah, it is deviation, even though the narration is weak. Meskipun riwayatnya lemah. Jadi sebagai perealisasian dari hadis yang menyebutkan bahwa setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah maka terputus, meskipun riwayatnya lemah. Yang ketiga, following the example of the early scholars of Islam, they would begin their book in the name of Allah. Jadi juga yang ketiga adalah untuk meneladani para ulama salaf terdahulu, karena mereka memulai menulis atau mereka berkarya di buku-buku mereka dengan mengawalinya. Awalan dari beberapa buku mereka adalah nama-nama Allah, nama Allah, ya. Yang keempat, seeking blessing or increase in the goodness from the blessed name of Allah. Jadi yang keempat, untuk mencari keberkahan, untuk mencari keberuntungan dan tabaruk dengan nama Allah Ta'ala. Baik, saya rasa itu untuk kesempatan kali ini sebagai ganti kelas intermediate English yang kita sudah jadwalkan di tanggal 3, namun karena bertepatan dengan libur nasional maka mungkin apa yang bisa kita jelaskan pada malam ini bisa sebagai pengganti beberapa topik pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan terakhir, yaitu berkaitan dengan kata kerja, khususnya type of verb, menyinggung atau mengerucut pada klasifikasi pertama, yaitu predicating dan linking. Maka kaitannya dengan itu tadi, dengan verb, grammatical properties, ciri-ciri verb yang mengacu pada tense, voice, mood, dan aspek yang seluruhnya sudah dijelaskan secara rinci. Kita tadi sudah bacakan berdasarkan beberapa pakar grammar sebagaimana mereka sudah nyatakan, baik di Probelix maupun Martin Hewings. Dan beberapa contoh di academic reading kita juga sudah coba aplikasikan, dan juga specific purpose reading comprehension kita sudah aplikasikan. Mudah-mudahan it is beneficial for all of you, especially to learn English as not only the foreign language but also a second language. So perhaps in the future you may use this language to convey about the dakwah sunnah, perhaps, insyaAllah. Wassallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for your listening, and that was all what we can say and what we can discuss for this evening. Thank you, and I beg my great pardon if there is a mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.